jadi di video ini kita akan ngebahas tentang probabilitas. Tentunya dalam mata kuliah statistik, kata probabilitas tentu nggak asing lagi kita dengar. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan probabilitas? Probabilitas atau peluang, atau disebut juga dengan kemungkinan dari suatu kejadian, seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut untuk terjadi. Nah, dapat juga digambarkan dengan nilai angka 0 sampai 1 yang menggambarkan peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya itu manfaat mempelajari probabilitas. Jadi manfaat mempelajari probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian ada 3 pendekatan dalam probabilitas, yaitu pertama pendekatan klasik, kedua pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Kita bahas satu-satu dimulai dari pendekatan klasik. Pendekatan klasik merupakan pendekatan yang didasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kemampuan untuk terjadi yang sama besar. Nah, rumus dari pendekatan klasik ini yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Nah, contoh dari pendekatan klasik ini itu terdapat peristiwa percobaan kegiatan melempar uang koin yang menghasilkan 2 kemungkinan. Kemudian jika dibagikan dengan satu percobaan dibagi dengan 2 peristiwa tersebut, maka didapatlah probabilitas sebanyak 0,5 atau 1/2. Kedua itu pendekatan relatif. Pendekatan relatif merupakan suatu pendekatan yang tergantung pada seberapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumus pendekatan relatif yaitu probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Ketiga yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan yang menentukan besar probabilitas suatu peristiwa berdasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Contoh pendekatan subjektif yaitu pertama, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Kedua yaitu, menurut saya Anda akan mendapatkan nilai A dalam mata kuliah statistik 2. Nah, setelah kita mengetahui pendekatan yang terdapat dalam probabilitas, terdapat juga hukum dasar probabilitas. Nah, hukum dasar probabilitas ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Pertama itu hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan mengkehendaki peristiwa saling lepas dan peristiwa atau kejadian yang saling bersamaan. Di dalam hukum penjumlahan ini, terdapat kejadian yang saling meniadakan, kejadian bersamaan dan peristiwa pelengkap. Kita bahas yaitu kejadian yang saling meniadakan. Nah, rumus yang dipakai yaitu P atau B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B. Nah, contohnya yaitu probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelemparan 1 kali sebuah dadu adalah sebagai berikut. P buka kurung 2 atau 5 tutup kurung sama dengan P dikali 2 ditambah P dikali 5 sama dengan 1/4 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Kedua yaitu hukum perkalian. Hukum perkalian merupakan perkalian yang mengkehendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus mengalami peristiwa lain terjadi. Nah, rumus hukum perkalian ini yaitu P, A, dan B sama dengan P buka kurung A tutup kurung dikali P buka kurung B tutup kurung. Nah, contoh dari hukum perkalian ini yaitu sebuah dadu dilambungkan 2 kali, peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya adalah P buka kurung 5 dan 5 sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Nah, setelah kita mengetahui hukum yang terdapat di probabilitas, selanjutnya terdapat juga prinsip menghitung probabilitas. Nah, di sini kita akan ngebahas prinsipnya terbagi menjadi 3, yaitu pertama prinsip faktorial, kedua prinsip permutasi, dan terakhir itu prinsip kombinasi. Pertama itu prinsip faktorial. Nah, prinsip faktorial ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu hasil perkalian semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai dengan n, disebut n faktorial. Nah, sebagai berikut. N
faktorial sama dengan n dikali buka kurung n dikurang 1 tutup kurung dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 dikali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Nah, contohnya yaitu 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, berapa 5 faktorial? Nah, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kedua yaitu pemutasi. Pemutasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Nah, yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi ini digunakan apabila ingin mengetahui berapa banyak cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperlihatkan urutannya. Jumlah kombinasi dirumuskan sebagai berikut.